Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adapun tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Sumardi SIP MIP untuk membuat video tentang perbandingan politik dan pemerintahan antar negara. Jadi adapun poin penting yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 7, yang pertama negara maju Asia, yang kedua sistem investasi pemerintahan, yang ketiga politik dagang di Asia, Cina, Jepang, Singapura, dan Korea. Jadi sebelum kami dari kelompok 7 membahas tentang poin tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya sendiri perkenalkan, nama saya Sarul Amir, NIM 1821019. Perkenalkan, nama saya Sultan Amin, NIM 1821018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 1821017, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahir, NIM 1821008. Jadi itulah perkenalan diri oleh teman-teman kelompok saya. Jadi selanjutnya saya akan membahas poin pertama, yaitu negara maju di Asia. Jadi adapun negara-negara maju yang terdapat di benua Asia, yang pertama Singapura, yang kedua Jepang, yang ketiga Hong Kong, yang keempat Korea Selatan, yang kelima Israel, yang keenam Taiwan. Dan poin-poin selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan sistem investasi pemerintah negara maju. Jadi ada 2 poin yang saya akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, apa itu sistem investasi pemerintahan. Jadi sistem investasi pemerintahan adalah penempatan sejumlah dana atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka waktu panjang untuk investasi pembelian suatu berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi seperti sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian poin kedua, bagaimana sistem investasi pemerintahan di negara maju. Contoh misalnya negara Korea. Kita bisa lihat bahwa perdagangan Korea menguasai lebih dari 80% GDP setiap tahunnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana tingginya hubungan ekonomi Korea dengan negara lainnya. Kemudian Korea juga secara aktif mempromosikan kebijakan seperti kebijakan perdagangan luar negeri guna memperluas pasar impor luar negeri dan penguasaan energi dan sumber daya secara stabil, dengan membuka misalnya pasar yang saling menguntungkan baik di bidang industri, pertanian, pelayanan dan sebagainya dengan negara dagang utama. Nah, ini menjadikan Korea sebagai penciptaan negara maju dalam dunia global. Politik dagang Cina dan Jepang. Hubungan politik kedua negara digambarkan dingin karena adanya beberapa peristiwa yang membuat Cina dan Jepang saling meningkatkan kesepahaman dan kesepakatan bersama di bidang politik. Kasus-kasus seperti insiden kunjungan Jepang ke Kuil Yasukuni, sengketa dan saling klaim,
wilayah, meningkatkan aktivitas militer Cina di wilayah perbatasan hingga melanggar teoritas Jepang. Pelanggaran kesepakatan bersama, peningkatan aliansi keamanan Jepang dengan AS meningkat, serta pengembangan kekuatan militer Cina yang meningkatkan kekhawatiran Jepang berpengaruh besar pada semakin membukanya hubungan politik kedua negara. Pola hubungan yang menaruh curiga antar satu sama lain membuat perkembangan hubungan politik Cina dan Jepang semakin tertinggal, semakin menurunnya membukanya hubungan politik kedua negara. Pola hubungan dan menaruh curiga antar satu sama lain membuat perkembangan hubungan politik Cina dan Jepang semakin tertinggal, semakin menurunnya tensi hubungan tidak stabil dan akan mudah memicu konflik. Hubungan Cina dan Jepang dianggap kawasan Asia Timur karena keduanya termasuk negara-negara yang paling banyak berperang dalam sektor ekonomi, baik di kawasan maupun global. Kondisi hubungan politik yang sulit diperbaiki akan mempengaruhi aktivitas perekonomian bilateral Cina dan Jepang sendiri maupun perekonomian di kawasan. Hubungan ekonomi berpengaruh penting terhadap pola hubungan kedua negara karena bisa memperkuat pondasi untuk membangun hubungan politik atau diplomatik formal di antara keduanya. Interaksi ekonomi politik yang stabil selama 2 abad, Jepang dan Cina yang efektif untuk memfasilitasi stabilitas politik. Kedua negara bergantung pada interaksi ekonomi karena saling membutuhkan, sehingga Jepang dan Cina sehingga berbagai upaya dalam meningkatkan kerjasama ekonomi untuk menghindari konflik agar aktivitas perekonomian semakin berkembang, menjadikan pasar Cina sebagai magnet bagi negara-negara lain untuk meningkatkan kerjasama, termasuk juga Jepang sebagai negara tetangga terdekat. Tentunya kedua negara secara otomatis menjadi mitra dalam sektor perdagangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana politik dagang di 2 negara, yaitu Singapura dan juga Korea. Poin pertama, seperti yang telah kita sama-sama ketahui bahwasanya Singapura adalah salah satu negara maju di mana sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju merupakan salah satu negara yang paling terbuka di dunia, di mana korupsi di sana itu paling terendah, pro bisnis, pajak rendah, serta memiliki PBD per kapasitas tertinggi ketiga di dunia. Dan kemudian Korea sebagai salah satu negara dengan sebutan macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian next 11. Kemudian ekspor Korea menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penjelasan dari kelompok 7. Ketika ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan ketika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.